seorang sahabat juga yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, yaitu Abdullah ibnu Rawaha al-Ansari. Ya. Abdullah ibnu Rawaha al-Ansari. Ya. Disebut dengan al-Ansari. Ya. Sebab kalau kita petakan, ya, para sahabat Nabi itu secara umum ada dua. Ya. Pertama, ya, sahabat Nabi yang kita kenal dengan Al-Muhajirin, ya, sahabat Al-Muhajirin. Kemudian, ya, yang kedua, ya, kita kenal dengan sahabat Al-Ansar. Ya. Sahabat Muhajirin adalah orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah membersamai Rasul SAW. Kemudian Al-Ansar adalah penduduk asli Madinah Al-Munawwarah, dan julukan ini langsung Allah yang menamakan. Dalam surat At-Taubah, ya, ayat 100, kalau di mushaf saya secara umumnya di pojok sebelah kanan paling atas, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi Allah lah yang menamakan dua jenis, ya, atau dua golongan sahabat Nabi. As-sabiquna was-sabiquna was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah memberikan pujian terhadap dua jenis sahabat Nabi ini, dua golongan ini. As-sabiqunal awwalun, terutama mereka yang di awal-awal masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin ataupun kalangan ansar. Allah menjanjikan kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan yang paling penting adalah wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan menjanjikan bagi mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, Abdullah ibn Rawaha, sahabat Nabi yang akan kita bahas ini, huwa minas sabiqinal awwalina minal ansar. Dia adalah seorang sahabat baginda Rasul yang masuk Islam di awal-awal minal ansar, dari kalangan ansar. Nah, kalau dari kalangan muhajirin kita banyak kenal, ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa lagi, ya? Ada Zaid bin Haritha, ya, lalu kemudian sahabat terkemuka yang lainnya Utsman bin Maz'un, ya, dan yang lainnya. Nah, ini dari Ansar, ya. Siapakah dia? Abdullah bin Rawaha ini dari awal namanya sudah disebut dengan Abdullah. Ya, demikian kalau kita telusuri. Sebelum Islam datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, namanya memang sudah Abdullah. Dan barangkali ada yang bertanya, Abdullah, hamba Allah. Padahal, ya, Nabi waktu itu belum hijrah ke Madinah, artinya syiar Islam belum sampai ke Madinah Al-Munawwarah ketika sahabat Nabi ini lahir. Dengan demikian berarti bangsa Arab jahiliyah qabla al-Islam, sebelum Islam, sudah mengenal Allah. Buktinya apa? Ya, mereka menamakan anaknya Abdullah, hamba Allah. Dan ini bukan hanya Abdullah bin Rawaha ini, jamaah. Ada banyak tokoh-tokoh yang lain, bahkan ayahanda Rasul sendiri kan namanya Abdullah, padahal Nabi kan belum lahir. Nah, karena itu para ulama menegaskan bahwa bangsa Arab jahiliyah qabla al-Islam, atau sebelum nuzulil wahyi, sebelum turunnya wahyu, itu sudah mengenal Allah. Dan karena memang aslinya bangsa Arab Quraisy itu mengenal Allah. Bukankah mereka keturunan dari Ismail alaihissalam? Mereka mengenal Allah sampai kemudian, ya, salah seorang tokoh mereka datang ke Syam dan pulang jamaahullah ke Makkah Al-Mukarramah membawa ajaran, ya, yang menyembah berhala sebagaimana kita ketahui sejarahnya. Nah, ya. Jadi bangsa Arab jahiliyah itu, ya, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, pengenalan mereka, ya, ma'rifatullah, ya, pengenalan mereka terhadap Allah itu hanya sebatas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencipta. Ya, jadi kalau mereka ditanya, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? La yaquluna Allah.
Allah, jawab mereka. Ya. Kalau kita lihat pembagian ilmu tauhid, ya, bahwa ada tauhid disebut dengan tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah, di mana meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah yang menciptakan, ya, alam semesta ini, ya, yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi dengan segala isinya, gitu kan. Lalu kemudian kita juga ketahui, ya, bahwa Allah Subhanahu tauhid yang kedua ada tauhid uluhiyah, di mana meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang layak dan satu-satunya zat yang harus disembah, ya, yang harus disembah. Kemudian yang ketiga, ya, tauhid asma was sifat, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama indah dan nama-nama yang sempurna, kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, bangsa Arab jahiliyah itu, janakumullah, mereka meyakini tauhid rububiyah Allah saja, ya, bahwa Allah Maha Pencipta. Ya. Tapi kalau ditanya siapa yang Anda sembah, maka mereka akan menjawab berhala-berhala, patung-patung, Manna, Latta, dan Uzza. Dan mereka juga tidak mengenal asma-asma Allah. Ya, hal ini terbukti ketika Suhail bin Amr, ya, mengikat perjanjian dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah bersama Rasulullah SAW. Ketika Nabi menulis dalam perjanjian itu Bismillahirrahmanirrahim, kata Suhail bin Amr, siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim, kami tidak kenal. Jadi dia tidak mau tidak meyakini ke Ar-Rahman dan ke Ar-Rahiman Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian Abdullah bin Rawaha, ya, dari kabilah Al-Khazraj, ya, Ansar itu sebagian besar terdiri dari kabilah Al-Khazraj dan kabilah Aus. Nah, dia dari kabilah Al-Khazraji. Ya, juga masih leluhur Rasul SAW dari pihak neneknya. Ya, jadi ibu dari Abdul Muttalib itu, ya, dari kabilah Al-Khazraj dari Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi itu masih ada leluhurnya di Madinah. Dia termasuk sahabat Nabi yang dikisahkan dalam banyak riwayat mahir menulis, membuat syair, dan ini yang kemudian membuatnya terkenal di kota Madinah waktu itu. Walaupun sebagian besar bangsa Arab adalah syu'ara, ya, para penyair, tapi dia termasuk orang yang disebutkan, ya, dalam sejarah punya kepiawaian menulis syair, dan nanti kita akan ketahui kiprahnya dalam hal ini, ya. Abdullah bin Rawaha, ya, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Kita ingat bagaimana baginda Rasul merintis hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, diawali dari dua peristiwa besar, Bai'atul Aqabatil Ula dan Bai'atul Aqabat Tsaniyah, di mana ada 6 orang pemuda awalnya datang ke Makkah membaiat baginda Rasul, kemudian mereka pulang lagi mengajak teman-temannya, lalu datanglah 12 orang dari Madinah. Nah, di antara yang 12 orang ini adalah Abdullah bin Rawaha. 12 orang pemuda ini menghadap baginda Rasul, menyatakan diri masuk Islam dan membaiat Rasulullah, menyatakan sumpah setia, berjanji tidak mensekutukan Allah, berjanji tidak berzina, berjanji tidak berdusta, dan peristiwa ini dikenal dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula, baiat Aqabah yang pertama. Setahun berikutnya, kira-kira setahun sebelum hijrah, mereka datang lagi menghadap baginda Rasul. Ya, kalau tadi 12 orang, sekarang mereka menghadap 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Minhum, nah, terdapat di antara mereka adalah Abdullah bin Rawaha. Sehingga dengan demikian Abdullah bin Rawaha ini, jamaah adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Nah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan mereka ini, ya, punya keutamaan lebih. Jadi orang-orang yang masuk Islam qabla al-hijrah, ya, bahkan qabla al-fath, sebelum fathi Makkah, ini punya keutamaan lebih. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan tidaklah sama, la yastawi, ya, orang-orang yang masuk Islam dan kemudian anfaqu min qablil fathi, ya, sebelum fathu Makkah, dengan orang-orang yang masuk Islam dan berinfak setelah fathu Makkah, ya. Jadi orang-orang yang masuk Islam sebelum fathu Makkah, bahkan sebelum hijrah, ini punya keutamaan lebih. Kalau kita lihat hierarki dan kedudukan, ya, para sahabat.
Nah selanjutnya jamaah, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan kemudian membangun ya, negeri hijrah ini, membangun negeri Madinah dengan mendirikan masjid, menyatukan kaum muslimin dalam simpul ukhuwah Islamiyah, kemudian membuat undang-undang piagam Madinah, membangun ekonomi, dan tak kalah penting juga Nabi membangun angkatan perang dan bergulirlah beberapa peristiwa penting ya, dimulai dari perang Badar tahun kedua Hijriah, lalu perang Uhud tahun ketiga Hijriah, lalu lanjut dengan perang Khandaq tahun kelima Hijriah, lalu kemudian peristiwa Sulhul Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, lalu kemudian perang Khaybar 1 tahun berikutnya, dan peristiwa lainnya ya. Semua peristiwa besar tersebut nakumullah tidak pernah luput dari kesertaan Abdullah bin Rawaha. Jadi luar biasa, masuk Islam dari awal ya, membaiat masuk Rasul sejak dini, dan ikut semua peristiwa penting di Rasul. Nah ini juga pelajaran bagi kita nakumullah, dua hal ini. Pertama, hendaklah kita ya, menjadi orang yang di awal-awal melakukan kebaikan ya, perintis. Bahkan ada sebuah ungkapan mengatakan al-fadlu lil mubtadi' walau ahsana al-muttabi'. Jadi keutamaan itu berada pada orang-orang yang mendirikan, memulai ya, pelopor. Jadi keutamaan itu bagi para pelopor. Walau ahsanal muttabi', walaupun yang datang belakangan itu lebih baik, tapi yang utama itu adalah orang-orang yang di awal. Misalnya jamaah, kita berada di sebuah kompleks perumahan, atau mungkin teman-teman yang berada di kantor ya, suatu saat di sana belum ada mushola, belum ada masjid. Kemudian kita rintis dan kemudian didirikan. Ini disebut dengan para perintis, para pelopor. Ya. Nah belakangan ada yang meneruskan, walaupun karya orang-orang yang belakangan, yang mungkin bisa jadi masjid kita menjadi lebih megah, lebih bagus, tetapi para perintis, para pelopor itu punya keutamaan tersendiri. Nah, ya. Nah, jadi ini harus kita, ini yang bisa kita ambil pelajaran dari Abdullah bin Rawaha ini. Hendaklah kita menjadi perintis, menjadi orang-orang yang pertama melakukan kebaikan. Ya, jadi ketika ada seruan untuk melakukan kebaikan, kita yang pertama. Ada seruan infak, kita yang pertama infak. Ada seruan untuk ikut taklim, kita yang duluan. Ada seruan untuk kebaikan, kita duluan. Ya. Nah kemudian yang berikutnya apa? Ya, pelajaran berikutnya apa? Beliau selalu mengikuti peristiwa-peristiwa besar di masa Rasulullah SAW. Nah ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita. Marilah kita sertakan diri kita dalam peristiwa-peristiwa besar. Kita jangan, saya sering sampaikan ya, kalau Anda pengen menang, ya, maka jadilah pemain. Sebab para penonton, sekencang apapun teriakannya, seriuh apapun sorak-sorainya, dia tidak akan menang ketika pertandingan usai. Para pemenang adalah ya, orang-orang yang terjun di medan perang. Kalau dalam peperangan, di medan juang, apapun. Kalau dalam permainan juga demikian, para pemenang adalah para pemain. Kalau para penonton nggak akan pernah menang, kecuali mereka taruhan, dan itu nggak boleh. Nah, kita juga demikian, sertakan diri kita dalam peristiwa-peristiwa besar. Ya, bukan karena pengen dicatat, bukan karena popularitas, tapi kita ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain. Ya. Abdullah bin Rawaha ini, jama'akumullah, ya, dikenal juga sebagai seorang sahabat yang rajin, sangat beribadah. Demikian dikisahkan, diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, wa kana Abdullah ibn Rawaha sawaman qawama. Adalah Abdullah bin Rawaha ini seorang yang sawaman, rajin sangat berpuasa. Sawam, bukan hanya saimun. Kalau saimun berpuasa, tapi kalau sawam, tukang puasa, saking rajinnya. Wa qawaman, bukan hanya qaim, bukan hanya rajin melaksanakan salat qiyamul lail, tapi qawaman, ya, sangat sering gitu ya. Wa yaqulu Abu Darda, ya, sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawatihi fi harrin syadid. Kami suatu saat keluar bersama baginda Rasulullah SAW fi ba'di ghazawatihi, dalam pada sebagian perang ya, fi harrin syadid, dalam kondisi cuaca yang sangat panas, harrin syadid. Hatta inna hadana la yada'u yadahu ala ra'sihi au kaffahu ala ra'sihi min syaditil har. Ya, sehingga ya, salah seorang di antara kami, kata Abu Darda ini, la yada'u yadahu, meletakkan tangannya ala ra'sihi, begini kira-kira, ya,
au kafahi atau kedua kafnya tangannya ya ala rasi min syaddatil har, karena panas luar biasa. Panas luar biasa. Jamaah yang pernah umrah atau haji di musim panas akan merasakan betapa jazirah Arab itu kalau musim panas. Ya, saya pernah merasakan sampai 50 derajat Celcius, luar biasa. Kita di Indonesia 32 derajat saja udah teriak gitu kan. Saking tidak terbiasa. Tapi di Jazirah Arab itu sampai pada 50 derajat lebih, bahkan ada yang mengatakan sampai 55 derajat Celcius, ya, panas luar biasa. Nah, dalam kondisi syiddatul har, dalam kondisi panas luar biasa itu, ma fina shaimun illa Rasulullah SAW wa Abdullah ibn Rawaha. Masya Allah, luar biasa ya. Maka kata Abu Darda, tidak ada di antara kami yang kuat puasa. Tentu saja ini puasa sunnah ya. Illa Rasulullah, kecuali Rasulullah. Wa Abdullah ibn Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha. Nah, ini menunjukkan tentang kekuatan ibadah yang seorang Abdullah bin Rawaha ini, jamaah, di dalam kondisi yang panas sekalipun ya, dia tetap melaksanakan ibadah puasa ya. Kemudian teladan yang lainnya yang bisa kita ambil dari Abdullah bin Rawaha ini, anakumullah, pada paragraf terakhir di slide yang saya tampilkan. Wa tazawwaja rajulun imra'atin Abdullah bin Rawaha fasa'ala an sani'ihi. Dan suatu saat seorang laki-laki, tazawwaja rajulun imra'ata Abdullah bin Rawaha, seorang laki-laki menikahi saudara Abdullah bin Rawaha. Ya. Fasa'ala an sani'ihi. Kemudian dia bertanya tentang Abdullah bin Rawaha. Ya. Faqalat, kemudian wanita itu mengatakan, kana idza arada an yakhruja min baitihi, adalah Abdullah bin Rawaha itu ya, idza arada an yakhruja min baitihi, kalau pengen keluar dari rumahnya, shalla rakataini, salat 2 rakaat. Wa idza dakhala baitahu shalla rakataini, kalau masuk ke rumahnya kembali dia pun salat 2 rakaat. La yada' dzalik, dan tidak pernah meninggalkan hal itu. Nah, ini sebagian ulama ya menyebut salat ini dengan salat safar, walaupun hukumnya sunnah, tapi baik kita lakukan. Jadi dan Nabi dalam beberapa peristiwa juga melakukan hal yang sama, terutama ketika beliau melakukan perjalanan jauh, beliau belum masuk ke rumahnya hatta yusalliya rakatain, sebelum salat 2 rakaat, dan begitu juga ketika akan bepergian ya. Abdullah bin Rawaha ini juga, ja'anakumullah, seperti yang sampaikan tadi, selalu mengikuti peristiwa-peristiwa besar, mulai dari perang Badar, Uhud, Khandaq, sampai peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana di antara poin perjanjian Hudaybiyah bersama dengan kafir Quraisy itu bahwa mereka ya, Rasulullah harus menunda umrohnya setahun, baru tahun berikutnya mereka dibolehkan umroh ya. Nah, pada tahun ke-7 Hijriah, kaum muslimin berangkat sekitar 2000 orang menuju ke Makkah untuk umroh. Dan Abdullah bin Rawaha ini ikut. Ada sebuah peristiwa menarik ketika mereka akan masuk ya, berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, akan masuk ke Mekah, dikisahkan waqad rawat Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan was-sahaha an Anas, dan hadis ini disahihkan dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda sallallahu dakhala Makkah fi umratil qada. Ya, masuk ke Makkah pada umrah qada. Umrah qada itu adalah umrah yang dilaksanakan setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, karena pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah dan kaum muslimin gagal umrah, maka sebagai penggantinya mereka melaksanakan umrah di tahun berikutnya, dan ini disebut dengan umrah qada, tahun ke-7 Hijriah. Wa Abdullah ibn Rawaha baina yadayhi, dan Abdullah bin Rawaha ikut bersama rombongan atau Rasulullah SAW. Yamshi wa huwa yaqul, ketika akan masuk ke Mekah, ini dia berjalan dengan kudanya di atas kendaraannya, nakumullah, wa huwa yaqul, ya, sambil mengumandangkan syairnya. Ya, di antara bunyi syair itu apa? Khallu banil kuffaran sabilih, al-yawma nadribukum ala tanzilih, darban yuzilul hamama an maqilih, wa yudhilul khalila an khalilih. Ya. Khallu banil kuffaran sabilih, biarkanlah orang-orang kafir itu di jalannya.
dari jalannya, ya. Al yauma nadribukum 'ala tanzili. Hari ini kami memukul kalian, ya, ala tanzili, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan Islam. Turban yuzilul hamaman maqilih, ya, pukulan yang menghilangkan kekuatan keinginan dari kalian, dari ungkapan mereka, gitu ya. Wa yudhilul khalilan khalili, dan menghinakan kekasih dari kekasih. Ini semacam syair yang menyinggung dan merendahkan orang-orang kafir Quraisy. Qala lahu Umar. Nah, Umar, bayang oleh kita, mereka akan masuk ke Mekah, tanah haram, tanah suci. Abdullah bin Rawaha ini malah mendendangkan syair, ya. Umar yang dikenal sebagai orang yang tegas, berani, apa adanya, merasa ini suatu hal yang aneh, dianggap yang nggak bener lah gitu ya. Jadi ini mau umroh gitu kan, bukannya malah zikir, mungkin ini bayangan Umar ya, atau mungkin baca Quran atau membaca talbiyah gitu ya, akan masuk ke Mekah hendak umrah. Abdullah bin Rawaha ini malah mengumandangkan syair seperti yang dibacakan tadi. Faqala lahu Umar. Umar mengatakan, "Ya Ibn Rawaha, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, baina yaday Rasulullah wa fi haramillah taqulu sya'r." Abdullah bin Rawaha, kita ini, kata Umar, ya, bersama Rasulullah, ya, wa fi haramillah, dan di tanah haram, akan masuk ke Makkah Mukarramah, tanah haram. Taqulu sya'r, ente baca syair-syair, mendendangkan syair. Faqala lahu Nabi, kemudian Nabi SAW bersabda, "Khalli anhu ya Umar, falahi asra fihi min nadhil nabil, atau min nadhin nabil." Ya, biarkan ya Umar. Sungguh, kata Rasulullah SAW, ya, syair-syair yang didendangkan oleh Abdullah bin Rawaha itu asra'u fihim min nadhin nabil, lebih dahsyat, lebih cepat pukulannya dan kira-kiranya min nadhin nabil, daripada serangan anak panah. Ya. Jadi karena itu para ulama menegaskan jazakumullah bahwa dalam kondisi tertentu, ya, mengumandangkan syair, lalu kemudian mengumandangkan yel-yel yang bisa memberikan semangat, ya, itu diperkenankan, dibolehkan dalam kondisi tertentu. Tentu saja tidak dalam kondisi-kondisi yang bisa membuat kita lemah, tidak, tapi justru memberikan semangat, ya. Nah, baik, Abdullah bin Rawaha juga, ya, kita percepat, dikenal juga sebagai seorang yang sangat taat, ya, sangat taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu saat dikisahkan, ketika Nabi berada di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan Nabi ingin bicara sesuatu, dan sebagian sahabat Nabi mungkin ada yang sedang berdiri, berjalan, dan seterusnya, maka Nabi berseru, "Wahai para sahabatku," kata Rasulullah, ya, "ijlisu, duduk, kata Rasul. Nah, saat itu Abdullah bin Rawaha sedang berada di luar Masjid Nabawi, sedang di jalan. Maka tiba-tiba jamaah dia duduk, seketika dia duduk. Dan ketika ada yang nanya, ya, mengapa engkau kok duduk di jalanan seperti ini? Kata dia, ya, karena Nabi menyuruh kita duduk, dan dia ingin jemaah segera langsung melaksanakan perintah Nabi itu. Jadi tekstual banget gitu ya. Jadi kata Nabi, duduk. Jadi walaupun dia masih berada di jalan, di luar masjid, dan mendengar seruan Rasul, dia nggak masuk tapi langsung duduk di tempatnya. Ini menunjukkan betapa, ya, ketaatan seorang Abdullah bin Rawaha kepada baginda Rasul itu luar biasa. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan, ba'atsan Nabi SAW Abdullah bin Rawaha fi sariyah. Suatu saat Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawaha ini dalam sebuah ekspedisi. Fawafaqa dzalika yaumal jumu'ah, dan bertepatan dengan hari Jumat. Faghada ashabuhu wa qala, kemudian para sahabat Nabi yang lain segera berangkat. Jadi walaupun hari Jumat, karena diperintah kalau mereka berangkat. Wa qala, namun Abdullah bin Rawaha berkata, atakhallafu fa usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma ulhiquhum. Ya. Saya, kata dia, berangkat belakangan saja. Ya, belakangan. Karena saya ingin sholat Jumat bersama baginda Rasulullah tsumma ulhiquhum. Kemudian saya akan menyusul mereka. Nah, ini ijtihad dari Abdullah bin Rawaha. Kalian berangkat duluan, ya. Saya mau sholat Jumat bersama Rasul dulu, dan
ya, nanti akan menyusul mereka ya. Falamma shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a. Kemudian ketika dia salat Jumat bersama Rasulullah SAW, ra'a, Nabi melihatnya. Faqala. Kemudian Nabi berkata kepada Abdullah bin Rawaha ini, "Ma mana'aka an taghduwa ma'ashabik?" Apa yang melarangmu ya Abdullah bin Rawaha an taghduwa ma'ashabik? Ya, berangkat bersama dengan sahabat-sahabatmu. Bukankah mereka sudah berangkat semua? Kok ente enggak? Kata dia, faqala aradtu an usalliya ma'aka summa ulhiquhum. Ya Rasulullah, saya ingin ya salat bersamamu dulu. Luar biasa ya. Nah, ini seorang Abdullah bin Rawaha, aradtu an usalliya ma'aka, saya ingin salat bersamamu lebih dulu, summa ulhiquhum, lalu saya akan menyusul mereka ya. Kemudian baginda Rasul SAW ya, berkata kepada Abdullah bin Rawaha, dan ini menjadi semacam pertimbangan bagi kita semua, jama'akumullah. Apakah dalam kondisi seperti yang dialami oleh Abdullah bin Rawaha ini, sebaiknya kita menyusul ya, sahabat-sahabat yang lainnya atau tetap membersamai Nabi? Kata Rasulullah SAW, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, ya, ma adrakta fadla ghudwatihim." Nah, ini kaidahnya ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, andai engkau menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini jami'an seluruhnya, ya, ma adrakta fadla ghudwatihim, engkau tidak akan bisa menyamai keutamaan berangkat bersama mereka. Nah, ya, jadi karenanya kalau kita bicara tentang berjamaah lalu kemudian berjihad gitu kan, ini suatu keutamaan yang luar biasa, bahkan lebih utama kata Rasul ya daripada sholat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak heran kalau kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan ya, seandainya saya disuruh milih, kata Khalid bin Walid, tidur bersama dengan pengantin baru ya, pengantin baru yang baru saya nikahi ya, di musim dingin. Bayang oleh kita ya, baru nikah, ada istri baru gitu kira-kira ya, di musim dingin, dan pada saat yang sama ya ada undangan seruan untuk berjihad bersama dengan Ansar dan Muhajirin. Wallahi kata Khalid bin Walid, demi Allah saya akan meninggalkan istrinya, meninggalkan pengantin baru ini ya, dan berjihad bersama dengan kalangan Muhajir dan Ansar. Ini keutamaan yang luar biasa. Baik, Abdullah bin Rawaha juga jamaah dikenal juga sebagai orang yang jujur ya, dikenal sebagai orang yang anti rishwah. Nah, ini momentum bagi kita dan pelajaran bagi kita bersama. Sehingga dikisahkan suatu saat setelah perang Khaybar ya, setelah kaum muslimin menaklukkan perang Khaybar, saya kebetulan sedang menulis buku ini dan insya Allah akan terbit di akhir Januari ini ya. Buku saya kasih judul Akhir Hayat Yahudi di Masa Nabi ya, belajar dari perang Khaybar. Nah, jadi setelah perang Khaybar, di mana Khaybar itu menjadi milik kaum muslimin, tapi karena mereka jauh tinggalnya di Madinah dan tidak sempat menggarap lahan Khaybar yang subur ini, yang berjarak sekitar 160 sekian dari kota Madinah, maka Rasulullah menyerahkan Khaybar ini untuk digarap oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir dan yang lainnya, dengan akad bagi hasil. Jadi setiap waktu tertentu, setiap tahun tertentu ya, utusan Nabi datang untuk mengambil jatah mereka bagi hasilnya. Nah, yang diutus Nabi itu adalah Abdullah bin Rawaha ini. Ada kisah menarik. Suatu saat Abdullah bin Rawaha ini datang ke Khaybar ya, menjadi utusan Rasulullah untuk mengambil bagi hasil untuk Rasulullah dan kaum muslimin. Ini curangnya orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi ini, ya Abdullah bin Rawaha, mau enggak ya, Anda kami berikan bonus ya. Gimana caranya? Caranya Anda bagi ya, bagi hasil yang mestinya Anda dapatkan, yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu ya, dikurangi, tidak diberikan semua. Nah, contohnya ini contohnya, misalnya setelah dihitung ya, ini contoh saja ya, dari tanah Khaybar itu jatah kaum muslimin misalnya 100 kilo, ini contoh saja, 100 kilo kurma misalnya, 100 kilo kurma. Nah, kata orang Yahudi ini, gimana ya kalau yang disetorkan ke Rasulullah itu jangan 100, tapi 50 kilo saja. Jadi diakalin gitu kan. Nah, untuk itu Anda akan mendapatkan bonus dari kami 10 kilo. Nah, demikian kira-kira. Saya ingat
ini banyak terjadi di negara kita ini jamaah. Walaupun oknum tidak semua, di mana petugas-petugas pajak misalnya datang ke sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini mestinya bayar pajak ya, dalam setahun misalnya ya 100 juta. Tapi oleh petugas pajak ini karena dia ngerti, dikutak-katik sedemikian rupa angkanya sehingga dia hanya store 50 juta. Untuk itu maka petugas pajak ini mendapatkan fee. Ya, biasa 20 juta atau 15 juta, di mana perusahaan masih untung, masih nyisa. Ini banyak sekali terjadi. Ini disebut dengan nyundat dana disunat dari awal. Ini yang merusak bangsa kita ini. Jadi bangsa kita ini menjadi rusak karena hal-hal seperti praktek seperti ini. Jadi dana itu disunat depan belakang gitu ya. Jadi sebelum masuk ke negara disunat, yang mestinya perusahaan store 100 juta, tapi karena diakalin jadi cuma 50 juta. Bayangin, hak negara menjadi hilang 50 juta. Yang tadi mestinya 100 juta, yang hanya masuk 50 juta. Kan rugi negara, ya. Nah, dalam tataran aplikasinya ketika dibangunkan atau kemudian untuk kepentingan masyarakat, yang tadinya 50 juta mungkin hanya sekitar 30 juta. Jadi bayangin, dana yang mestinya 100 juta untuk rakyat tadi itu cuman nyampe ke mereka 30 juta. Ya, berita yang terkini kita dapatkan kabar ya, bagaimana dana bansos untuk mengatasi bantuan-bantuan COVID yang mestinya 300.000 ya, per paket, kemudian disunat 10.000. Jangan hitung 10.000-nya, tapi dikalikan sekian. Apa jawab Abdullah bin Rawaha? Ya, apa jawab dia? Kata dia, wallahi innakum laman abghadu khalqillahi ilayya. Ya, kalian ini kata Abdullah bin Rawaha adalah makhluk Allah yang paling saya benci. Gitu kan? Wa madzaka bihamil alayya nuhib. Walaupun demikian saya tidak pengen curang terhadap kalian. Jadi kalian adalah orang yang sangat saya benci. Tapi walaupun demikian saya pengen adil, tidak ingin mencurangnya kalian. Nah, bagaimana mungkin dengan Rasulullah yang sangat saya cintai, mungkin nggak saya curang? Ini konyol, orang-orang Yahudi itu luar biasa gitu kan. Nggak, kalau mereka berpikir normal gitu kan, berpikir jernih, nggak mungkin Abdullah melakukan hal-hal seperti itu. Ya, andai saya boleh berlaku tidak adil katanya, justru saya akan tidak adil terhadap kalian. Saya justru akan menambah setoran kalian kepada Nabi, bukan sebaliknya gitu kan. Kalau boleh tidak adil, tapi tidak, saya harus berlaku adil. Nah, ini kisah seorang Abdullah bin Rawaha. Terakhir ya, karena sudah jam 1-an mungkin ya. Abdullah bin Rawaha ini pada tahun ke-8 Hijriah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan 3.000 tentara untuk berangkat ke Mu'tah yang kemudian terkenal dengan perang Mu'tah. Hal ini diawali dari dibunuhnya utusan baginda Rasulullah SAW oleh pasukan Romawi pada waktu itu. Maka Nabi segera membentuk pasukan 3.000 tentara dan dikirim ke Mu'tah dengan instruksi panglima mereka adalah Zaid bin Harithah. Kata Rasul SAW, kalian berangkat dan panglimanya adalah Zaid bin Harithah. Jika Zaid bin Harithah syahid gugur, maka penggantinya Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib syahid, maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawaha. Maka berangkatlah pasukan ini menuju ke Mu'tah, menuju ke Mu'tah. Dan kita ingat kisahnya dalam perjalanan ya, mereka mendapatkan kabar bahwa pasukan musuh begitu besar, 200.000 prajurit. Ya, maka mereka sempat ragu apakah meneruskan perjalanan atau meminta bantuan dari Madinah atau seperti apa. Saat inilah kemudian Abdullah bin Rawaha memberikan perannya. Dia berdiri di atas satu batu besar di hadapan kaum muslimin, ya, tentara perang pada waktu itu. Dia memberikan orasi dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan motivasi, kalimat-kalimat yang menggugah kepahlawanan ya, dalam Islam. Dan akhirnya mereka ya, hilanglah ketakutan, hilanglah kegentaran itu, dan mereka pun berangkat menuju ke Mu'tah. Dan tibalah di Mu'tah, pasukan kemudian dipimpin oleh Zaid bin Harithah ya, dan sebagaimana sabda Nabi, ketika Zaid bin Harithah akhirnya syahid dalam perang ini diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pun akhirnya syahid dengan kedua tangannya terpotong, dan akhirnya bendera perang diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Namun tidak lama kemudian Abdullah bin Rawaha ini akhirnya syahid juga di tangan salah satu prajurit dari pasukan Romawi. Ya, dia syahid, dan kemudian kaum muslimin akhirnya
dikendalikan oleh seorang panglima yang belum lama masuk Islam, Mu'allaf Khalid bin Walid, dan kemudian dia berhasil menyelamatkan kaum muslimin dan memenangkan perang Mu'tah. Adapun Abdullah bin Rawaha bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah syahid dalam perang tersebut, dan mereka pun dimakamkan di Mu'tah. Hari ini kalau kita pergi ke Yordania, berangkat ke Yordania, maka di sana kita akan menemukan makam ketiga sahabat Nabi ini. Makam Zaid bin Harithah, makam Ja'far bin Abi Thalib, dan makam Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini sekilas kisah tentang Abdullah bin Rawaha, seorang syair, penyair terkenal Rasulullah, seorang yang pemberani, orang yang sangat taat dengan perintah-perintah Rasul SAW dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Baik, jam di studio jam 1:05 ya. Barangkali ini yang sampaikan. Saya kembalikan ke host lagi. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang mau dikonfirmasi terkait dengan tema kita hari ini, fal yatafaddalu mashkurin billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Pada Ustaz, kalau saya cek ini nggak ada tanya jawab ya Ustaz, nggak ada pertanyaan. Mungkin Ustaz sebelum mengakhiri kajian kita hari ini, mungkin Ustaz boleh mohon doa ya, doa penutup. Mungkin semoga tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, dan juga doa buat para syekh-syekh dan ustaz-ustaz kita yang sedang lagi terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dimanapun berada, kita sempurnakan majelis ilmu kita ini walaupun via online dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kondisi kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelum insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallam radhiyallahu taala an sadatina wa sabi Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyi'il asqam. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal corona ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la haman illa farajta wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaiji dunya illa wa anta ridha walana salah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami melaksanakan kajian online. Jadikanlah apa yang kami lakukan pada hari ini menjadi keberkahan, ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesembuhan untuk saudara-saudara kami, ustaz-ustaz kami yang hari ini mungkin diberikan ujian wabah corona. Allahumma shfihim shifa'an ajilan ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana kullaha wa la tusa'il. Allahumma sahhil umurana kullaha, Allahumma sahhil umurana kullaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Sebelum mengakhiri kajian kita hari ini, kami ucapkan terima kasih pada para peserta yang mengikuti kajian hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam kajian ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, sama-sama. Saya langsung izin. Jazakallah khairan. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Syukran Ustaz.
Baik, teman-teman sekalian yang ada di program YouTube, ya, saya masih live di YouTube tadi bersama dengan teman-teman MTXL. Dan untuk itu, ya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita ketemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya, insyaallah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.